Hai guys, jadi perkenalkan nama aku Nur Ilmi Widiningsih. Silahkan mau manggil aku apa. Insya Allah semua namaku itu ada artinya baik. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang cyanobacteria. Kalau kalian nonton video ini pasti tahu kalau aku guru biologi. Bangga banget tau bilang guru biologi. Kayak pintar gitu deh sih. Hari ini aku akan menjelaskan tentang cyanobacteria. Nah, cyanobacteria ini menurut aku unik banget karena dia itu adalah uh, salah satu anggota dari kingdom Monera yang unik karena awalnya dia adalah anggota dari kingdom Protista, yaitu Protista yang mirip dengan tumbuhan. Jadi cyanobacteria ini punya nama lain nih, nama alias yaitu alga hijau biru dan juga cyanophyta. Nah, itu nama dia sebelum berubah ya, sebelum berpindah. Kenapa dia berpindah? Jadi kalau misalnya Monera itu kan ciri utamanya adalah inti selnya itu tidak diselimuti oleh membran atau prokariotik ya. Nah, dan si cyanophyta ini dia itu adalah organisme prokariotik. Jadi inti selnya itu tidak diselimuti oleh membran. Tapi dia punya pigmen warna biru dan hijau yang mana yang biasanya yang punya pigmen ini adalah alga. Jadi makanya zaman dulu karena belum bagus banget ya nelitinya, jadi dia dimasukkan ke dalam kingdom Protista, masuklah ke dalam golongan alga. Alga kan Protista yang tumbuhan yang memang rata-rata tuh punya pigmen warna masing-masing gitu. Nah, ternyata setelah diteliti ternyata dia bukanlah organisme eukariotik, tapi dia organisme prokariotik gitu. Hanya dia dipindahkan. Nah, apa saja sih cirinya? Tadi udah aku sebutin. Kalau cyanophyta itu dia ciri utamanya adalah dia memiliki pigmen warna hijau dan biru. Kalau hijau itu dari klorofil, kalau biru itu dari vicosianin. Nah, warna hijau klorofil itu pasti identik sekali dengan tumbuhan kan. Nah, makanya dia punya fungsi yang sama kayak tumbuhan, yaitu bisa berfotosintesis. So, dia unik banget sih. Kemudian dia memiliki sel yang tunggal, ada juga yang berkoloni, ada juga yang multiseluler. Nah, kalau multiseluler ini biasanya bentuknya kayak benang, sedangkan kalau sel tunggal itu ya biasalah ya, ada yang bulat, ada yang panjang gitu kan. Nah, si cyanophyta, cyanobacteria atau apapun itu sebutannya, kita mungkin sebut dengan nama terbarunya aja ya, cyanobacteria. Dia itu hidupnya di tempat-tempat yang lembab, of course. Nah, biasanya kalau kalian melihat dia itu biasanya ada di kolam. Kalau kolamnya warna hijau itu udah pasti dia yang menghuni kolam tersebut gitu. Tapi dia juga bisa hidup di suhu ekstrim nyampe 85 derajat Celcius. Artinya dia bisa bertahan di tempat sepanas itu. Makanya dia juga disebut sebagai organisme perintis, yaitu organisme yang menjadi cikal bakal kehidupan mungkin. Jadi kali ini kita akan bahas tentang reproduksi cyanobacteria. Nah, cyanobacteria ini dia mempunyai 3 cara reproduksi. Yang pertama itu adalah dengan cara membelah diri, yang kedua adalah dengan fragmentasi, dan yang ketiga adalah dengan heterokis dan akinet. Nah, yang membelah diri, yang pertama itu adalah membelah diri. Jadi cyanobacteria ini sama seperti bakteri-bakteri pada umumnya, dia mampu membelah diri. Nah, membelah diri jadi dua. Kemudian yang kedua caranya adalah dengan cara fragmentasi. Nah, fragmentasi itu adalah pemutusan bagian tubuh hewan organisme yang kemudian bagian tubuhnya ini bisa hidup sendiri menjadi organisme yang baru. Nah, sama seperti itu, cyanobacteria juga ada yang mampu berfragmentasi. Yang pertama itu fragmentasi dengan cara memisahkan diri dari koloninya. Kemudian organisme yang memisahkan diri dari koloninya ini, kemudian dia membelah diri sampai terbentuklah koloni baru yang sama besar dengan koloni induknya. Kemudian fragmentasi yang kedua itu adalah pada cyanobacteria yang bentuknya itu seperti benang.
Jadi kalau benang itu kan artinya dia multiseluler, jadi terdiri atas banyak sel. Nah, jadi selnya ini bisa memutuskan diri, kemudian sel yang terputus itu kemudian menjadi organisme lain, organisme baru gitu. Yang ketiga adalah reproduksi cyanobacteria dengan cara akinet dan juga heterokis. Nah, heterokis dan akinet itu adalah sel-sel yang berbeda bentuk daripada sel-sel lain yang ada gitu. Biasanya sih ini si heterokis dan akinet ini ada di organisme yang memiliki tubuh seperti benang ataupun yang berkoloni. Nah, bedanya heterokis dan akinet, kalau heterokis dia itu memiliki dinding sel yang kuat dan berbeda dari yang lain, sedangkan akinet ini dia selain memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, dia juga memiliki ukuran yang lebih besar dari sel-sel lain yang ada di sekitarnya dan juga memiliki cadangan makanan yang lebih banyak. Nah, itu dia reproduksi cyanobacteria yang wajib kalian ketahui.